Sesi kali ini kami akan khusus membahas strategi bertransformasi menjadi bank digital. Dan kami akan berdialog bersama dengan Bapak Rifan Ahmad Purwantono selaku Presiden Director PT Bank KB Bukopin Tbk dan juga Bapak Harim Gupta Siregar selaku Direktur Utama PT Bank Jago Tbk dan Bapak Chandra Gunawan selaku Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. Selamat siang Pak Rifan, Pak Karim, dan Pak Chandra. Selamat siang. Selamat siang. Baik, mungkin kita akan pertama ke Pak Rifan terlebih dahulu, Bank KB Bukopin. Ya, Pak Rifan, kalau kita lihat Bank KB Bukopin ini selama ini dikenal sebagai bank yang fokus pada UMKM begitu. Lalu bagaimana Bank KB Bukopin ini mengatakan akan menjadi full bank digital di tahun 2023? Sepenting apa sih sebenarnya transformasi digital ini untuk Bank KB Bukopin? Ya, terima kasih. Pak Heru, Pak Yahya, dan Bapak seluruhnya, selamat siang juga, terima kasih. Jadi Mbak, kalau melihat, kita tahu bahwa jumlah UMKM di Indonesia kan mencapai lebih dari 65 juta. Dan kami tetap memfokuskan kepada UMKM. Tetapi kita melihat bahwa transformasi ke dalam digital untuk UMKM ini hanya mencapai sekitar 8 juta. Dan ini tentu hanya sangat kecil lagi, sekitar 8%. Tapi di sisi lain pandemi COVID-19 ini telah merubah perilaku nasabah dengan melakukan aktivitas keuangan secara digital. Tentu ini mengharapkan suatu perubahan yang luar biasa dan digital channel ini adalah menjadi pilihan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan besarnya pangsa pasar di UMKM ini tentu kita harus beradaptasi dengan masa-masa yang datang dan setidaknya operasional perbankan juga berubah, transformasi ke digital juga sangat penting, termasuk Bank KB Bukopin. Nah, di dalam transformasi digital ini, KB Bukopin akan mendapatkan beberapa hal yang telah kita siapkan, dan ini menggunakan platform yang langsung dari KB Bukopin yang diterapkan di Bank KB Bukopin, yaitu salah satu adalah kemudian untuk melayani kebutuhan UMKM. Kita tahu bahwa digital ini adalah pendekatan yang berbeda, yang tadinya dari product centric sekarang menjadi customer centric, dan mau tidak mau ini akan masuk dalam engineering proses daily activities yang berbeda, melakukan layanan yang berbeda juga, dan bahkan end to end-nya pun betul-betul kita siapkan dengan digital platform. Dan kita juga menyiapkan bahwa simplifikasi proses juga akan kita siapkan dengan melalui beberapa langkah yang pernah diterapkan di Bukopin di beberapa negara-negara ASEAN. Salah satu contoh adalah di Kamboja maupun Vietnam. Dan tentu kita harapkan bahwa machine learning ini akan berubah. Dan beberapa yang kita siapkan, terutama yang sekarang sudah muncul, yang namanya layanan digital dengan onboarding nasabah juga harus lebih cepat. Terhadap scoring UMKM juga secara otomatis juga lebih cepat. Kemudian person-to-person payment atau P2P payment juga akan kita masukkan dalam digital engagement. Ya, dan ini karena kita lihat bahwa perubahan aktivitas transaksi, meningkatnya penggunaan produk digital, mau tidak mau adalah kita harapkan ini akan berdampak kepada loyalitas nasabah yang juga meningkat. Karena kita tahu bahwa survei menunjukkan bahwa 35% pengguna digital ini akan tetap loyal kepada bank dibandingkan dengan konvensional. Inilah yang kita siapkan, yang kita harapkan kita bisa melakukan transformasi ini, conversion ini, dan perubahan di core ini yang kita akan selesaikan sekitar tahun 2023. 2023 ya. Lalu kalau kita mengingat Kookmin Bank ini adalah salah satu bank terbesar di Korea Selatan begitu. Teknologi apa yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa diserap dari Kookmin Bank dan mungkin bisa menjadi keunggulan juga dari Bank KB Bukopin, atau mungkin nanti ada perubahan konsep juga menyesuaikan dengan infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini? Ya, memang menarik bahwa ketika di industri perbankan kita tentu melihat penggunaan platform yang berbeda dari IBM, geser kemudian merubah kemudian jadi Temenos. Tetapi ketika KB Bukopin sebagai pemegang saham pengendali,
Kemudian mereka menerapkan yang disebut dengan KB Relation System. Jadi memang seluruh dari afiliasi 12 perusahaan dan 24 negara kita menggunakan teknologi yang dikembangkan sendiri oleh KB Kukmin. Tentu ini beberapa yang kita kembangkan, contoh robotic process automation juga RPA juga salah satu yang sedang kita lakukan di dalam proses seperti pandemi COVID ini. Keterbatasan jumlah karyawan karena WA juga masuk manfaat dari RPA yang kita jalankan. Dan kemudian pengembangan sistem menggunakan KB Generation System juga masuk dalam kriteria kita siapkan menjadi open banking. Jadi ada kesempatan bahwa kita juga bisa bank as a service kepada pihak ketiga seperti fintech, dan kita tetap menjaga quality of service dari yang ditawarkan. Lalu data collection dan analitik juga kita kembangkan, di mana kita pemanfaatan data ini sangat kita rasakan. Apalagi KB Kukmin ini menerapkan sekarang melayani hampir lebih 60 juta pelanggan di seluruh dunia, dan diharapkan ini akan kita mengetahui bagaimana bahkan membentuk seperti 360 degree view customer, kita bisa lihat fraud detection juga kita bisa lihat, bahkan targeted customer atau marketing juga kita bisa lakukan dengan baik. Yang kita harapkan juga bahwa artificial intelligence juga diterapkan seperti yang digunakan di KB Kukmin ini. Kemudian pengembangan termasuk cloud computing juga kita lakukan, dan yang menarik adalah continuous integration, yang dimana kita lihat bahwa setidaknya migrasi adalah salah satu unsur yang kita akan siapkan dengan baik. Dan kita harapkan tentu migrasi ini bagian dari konversi dari teknologi yang kita miliki sebelumnya betul-betul secara utuh. Sekarang ITSP sudah kita selesaikan, dan betul-betul kita bisa melakukan proses migrasi, integrasi ini, dan bahkan sampai dengan continuous delivery akan selesai tahun 2023. Jadi inilah keseluruhan pengaplikasian teknologi yang dimiliki oleh KB Kukmin di KB Kukmin. Baik, menarik sekali. Kita tahan dulu Pak Rifan, kita akan beralih ke Pak Karim. Pak Karim, kalau melihat Bank Jago ini salah satu yang cukup populer begitu ya, bahkan disebut ini katanya pionir Bank Neo di Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan sedikit latar belakangnya apa sih pembentukan Bank Jago ini? Terima kasih, Anka. Selamat siang semua buat pemirsa. Pertama ini menarik tadi Anka menyampaikan pionir Bank Neo. Ini saya jadi nggak enak karena ada Pak Chandra Bank Neo ya. Jadi memang istilah penggunaannya itu banyak sekali, ada bank digital, bank neo dan sebagainya. Tapi bagi kami kurang lebih untuk menjadi bank yang disebut digital tadi, apapun yang kami lakukan itu harus menyeluruh. Maksudnya baik dari SDM, kemudian dari teknologi, prosesnya, kemudian cara melayani nasabah, produk-produknya juga dan sebagainya. Oleh karena itu memang kami Bank Jago menempatkan kami lebih kepada technology based bank. Kenapa? Karena memang kebanyakan keseharian kita itu sudah teknologi menguasai hampir setiap harian daripada konsumen-konsumen kita. Menjawab pertanyaannya tadi, bahwa kami itu melakukan banyak melihat observasi selama ini mengenai ada pergerakan yang luar biasa dari interaksi daripada nasabah dengan perbankan. Yang tadinya memang nasabah itu datang ke bank, sekarang kalau kita lihat memang sudah tidak lagi, karena memang kesehariannya itu sudah menggunakan aplikasi mobile dan sebagainya. Oleh karena itulah, kalau kami ingin tetap relevan dengan konsumen dan bisa melayaninya dengan sangat baik, tentunya kami harus merubah cara memberikan layanan kami juga. Oleh karena itulah kami di Bank Jago menempatkan diri itu sebagai bank yang memberikan solusi layanan dan produk-produk finansial. Fokusnya itu di segmen masyarakat menengah dan mass market, tentunya untuk individu, konsumer ya, dan bisnis. Layanan kami akan meliput secara konvensional maupun dengan cara syariah. Nah, yang menarik adalah karena sehari-hari semua nasabah kami itu berhubungannya dan berinteraksi dengan digital ecosystem, maka kami sebagai bank akan tertanam dengan partner digital ecosystem,
dan semuanya ini berbasis dengan teknologi yang kami bangun sendiri dan teknologi yang terkini, teknologi yang juga pada dasarnya digunakan oleh semua digital ekosistem yang akan nanti kami mempartner, dan juga tentunya teknologi-teknologi yang relevan yang digunakan oleh nasabah-nasabah kami. Baik, menarik sekali. Kita akan coba beralih lagi ke Pak Chandra, Bank Neo Commerce. Ya, Pak Chandra, kalau kita lihat Bank Neo Commerce ini sebelumnya kita tahu dengan nama Bank Yuda Bakti. Mungkin boleh dijelaskan juga apa sih alasan transformasinya menjadi bank digital? Udah ini mention. Mohon ini, maaf Mas Pak Chandra, Rifan. ini audionya kami belum bisa dengar dari sini. Ya, selamat siang. Thank you Anneke untuk pertanyaannya. Selamat siang juga ke Pak Yahya dan juga seluruh rekan-rekan, juga Bang Karim dan seluruh pemirsa. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi sebetulnya memang seperti kita ketahui bersama, sebetulnya Bank Yuda Bakti itu adalah bank bisa dibilang pensiunan untuk kaum militer. Nah, di 2019 sebetulnya kita kembali lagi sebetulnya gini sih, kami memperhatikan bahwa digitalisasi sendiri di beberapa industri itu sudah hadir di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. So it's something yang istilahnya sudah sedang terjadi digitalisasi dan makin lebih lagi dipercepat di tahun 2020 gitu loh. Jadi kami sebetulnya melihat fenomena tersebut ada sesuatu yang berubah. Dan pada saat kami melihat ada kebutuhan di situ, dan memang kebetulan di tahun 2019 di saat BYB atau Bank Yuda Bakti mulai bertransformasi sejak masuknya pemegang saham baru aku laku dalam hal ini, mulai menetapkan visi mengenai digital bank dan in this case. Jadi sebetulnya pada saat 2019 ada kenyataan yang cukup menarik. Mungkin kalau kita bicara 2019 itu bicara sebuah bank menjadi digital, mungkin beberapa orang akan melihatnya adalah well, it's nice to have istilahnya gitu, sebuah bank menjadi digital. Tapi pada saat di awal Maret 2020 pada saat COVID masuk terutama ke Indonesia, kita sama-sama tahu akhirnya transaksi digital meningkat. Transaksi e-commerce semua meningkat, semua orang akhirnya work from home, akhirnya orang lebih suka berbelanja online, dan sebetulnya habits-nya sendiri dari para masyarakat tanpa sadar sudah berubah. Nah, ditambah fakta bahwa millennials dan young generations, menurut catatan saya ada sebesar 65% dari total populasi. Ya, jadi kami melihat di situ ada kesempatan, dan juga kami juga melihat bahwa itu merupakan saat ada kebutuhan. Jadi kebutuhan ditambah juga visi kami. Jadi itu membuat kami harus bertransformasi, dan juga yang lebih penting lagi kami mau menjawab bahwa ada suatu visi di balik itu semua, di mana kami juga untuk actively participate in financial inclusion gitu, inklusi finansial, di mana kami dengan apa yang kami punya, teknologi yang sedang kami bangun, dan juga segmen yang akan kami rambah, kami coba masuk untuk mendukung program pemerintah juga dalam financial inclusion gitu. Dan kami percaya dengan apa yang kami lakukan, financial inclusion ini di Indonesia akan lebih cepat lagi. Dalam artian kami masuk dengan teknologi, kami presence digitally. Baik. Jadi nggak cuma physical gitu.